Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Putri Ardiarini. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang kinerja keuangan pada PT Bank Sinarmas yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Secara umum, peran perbankan dalam perekonomian dapat dijelaskan melalui 4 fungsi utama. Yang pertama, perbankan melakukan fungsi transmisi. Yang kedua, perbankan berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang ketiga, perbankan terlibat dalam proses mentransformasikan dan mendistribusikan risiko di dalam perekonomian. Yang keempat, perbankan juga berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Penilaian kesehatan bank dapat dilihat dari kinerja sektor perbankan yang mana dapat dilakukan melalui berbagai metode. Salah satunya dengan menggunakan rasio Camel yang mencakup permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Rasio-rasio ini dievaluasi menggunakan indikator keuangan. Berikutnya, aspek pertumbuhan dan kemajuan bank yang baik. Keberadaan modal yang memadai sebagai cadangan untuk menanggung risiko kredit macet yang mungkin terjadi. Yang kedua, kualitas aset produktif perlu tinggi karena aset ini berperan sebagai penghasil imbal hasil yang memadai. Yang ketiga, manajemen bank harus solid, hati-hati, dan berpengalaman dalam mengendalikan operasional bank. Yang keempat, laba yang diperoleh bank harus memadai sebagai pendorong pertumbuhan modal dan aset. Yang kelima, ada likuiditas, harus terjaga baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penilaian terhadap faktor-faktor Camel. Yang pertama, permodalan atau capital. Setiap bank yang berkegiatan di Indonesia wajib memelihara kewajiban penyediaan modal minimum setidaknya sebesar 8%. Fase minimum ini akan diadaptasi secara berkala mengikuti perkembangan dan kondisi perbankan, namun tetap merujuk pada standar internasional. Yang kedua, kualitas aset atau asset quality. Rasio aktiva produktif merupakan sebuah rasio yang menghitung kemampuan berkualitas aset produktif yang dimiliki bank untuk menutupi aktiva produktif yang diklasifikasikan, yaitu kredit yang diberikan bank. Nilai dari rasio ini berbanding terbalik dengan predikat kinerja keuangan bank dari aspek kualitas aset, yang mana semakin besar nilai rasio KAP yang dimiliki bank, maka semakin menurun kualitas aktiva produktif bank tersebut. Manajemen. Penggunaan net profit margin memiliki keterkaitan yang kuat dengan aspek-aspek manajemen, baik dalam manajemen umum maupun manajemen risiko. Dalam konteks manajemen umum, net income mencerminkan evaluasi hasil dari strategi keputusan yang diterapkan dan dijelaskan dalam bentuk sistem pencatatan, pengamanan, serta pengawasan aktivitas operasional bank guna mencapai pendapatan operasional yang optimal. Likuiditas. Evaluasi terhadap elemen likuiditas merupakan analisis terhadap kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh Bank Indonesia, likuiditas bank diukur dengan menggunakan loan to deposit ratio. Resiko kredit. Resiko kredit dihitung dengan menggunakan rasio non-performing loan atau resiko kredit yang menggabungkan kredit bermasalah. Kredit yang diberikan kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, dan macet. Dengan total kredit yang diberikan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. Resiko likuiditas adalah risiko kekurangan likuiditas yang mungkin terjadi akibat penarikan dana secara masif yang dapat mengakibatkan bank mengalami kesulitan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh Bank Indonesia. Likuiditas bank diukur dengan menggunakan loan to deposit ratio. Good
corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik adalah praktik pengelolaan perusahaan secara transparan dan hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan semua pihak yang terlibat. Sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia yang tercantum dalam laporan pengawasan bank, struktur tata kelola melibatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Berikut adalah rangkuman predikat kinerja keuangan PT Bank Sinarmas tahun 2019 sampai 2003 yang dihitung berdasarkan rasio-rasio yang ada di dalam analisis menggunakan metode Camel dan RGEC. Dari rangkuman predikat kinerja keuangan tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan keuangan PT Bank Sinarmas tahun 2019 sampai 2023 secara keseluruhan termasuk dalam kategori sehat. Meskipun pada aspek kualitas aset dan manajemen masih berada pada kategori cukup sehat, serta aspek rentabilitas atau profitabilitas pada rasio return on asset berada pada kategori kurang sehat.